Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang pengenalan desain grafis. Desain grafis merupakan sebuah bentuk desain komunikasi visual yang memanfaatkan elemen rupa seperti ilustrasi, foto, tulisan, garis di atas suatu media guna untuk menyampaikan pesan atau informasi. Desain grafis merupakan kata yang berasal dari kata desain dan grafis. Desain adalah suatu proses perancangan suatu produk yang didasari dengan kreativitas. Sedangkan grafis sendiri berasal dari kata grafik dalam bahasa Inggris yang berarti berhubungan dengan karya seni rupa seperti gambar, ilustrasi, pahatan, hingga kaligrafi. Kesimpulannya, desain grafis merupakan sebuah karya yang mengandalkan kreativitas untuk menciptakan dan merancang sebuah bentuk gambar dengan tujuan akhir untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang akan disampaikan. Graphic designer merupakan komunikator visual yang menciptakan konsep visual secara manual atau menggunakan komputer. Pengertian desain grafis menurut para ahli adalah yang pertama menurut Suyanto. Desain grafis menurut Suyanto didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi visual guna untuk kebutuhan bisnis dan industri. Yang kedua menurut Danton Sihombing. Menurut Danton Sihombing, desain grafis memperkerjakan sebuah elemen berupa marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan teknik fotografi maupun ilustrasi. Yang ketiga menurut Jessica. Menurut Jessica, desain grafis adalah kombinasi atau gabungan antar teks dan gambar, angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran yang khusus dari seseorang untuk menggabungkan elemen-elemen tersebut, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang unik, sangat berguna, dan mudah dimengerti. Jenis desain grafis. Jenis desain grafis ini ada beberapa jenis desain grafis, di antaranya desain grafis visual identity. Peran desain ini berkaitan dengan pembuatan identitas merek. Desain ini yang dibuat berkaitan dengan kepribadian, emosi, dan pengalaman sebuah brand. Produk yang dihasilkan biasanya berupa logo, warna, tipografi. Yang selanjutnya adalah desain grafis pemasaran. Desain grafis pemasaran merupakan bentuk desain grafis marketing. Jenis ini desain umumnya banyak digunakan atau ditemukan pada perusahaan kecil maupun besar yang menggunakan desain ini untuk memasarkan produk yang dimilikinya. Yang ketiga adalah desain grafis periklanan. Desain grafis periklanan ini, jenis desain yang satu ini hampir sama dengan desain pemasaran. Desain yang dibuat khusus untuk periklanan. Produknya antara lain baligo, banner digital, iklan digital, dan lain-lain. Meskipun desain jenis ini hampir sama dengan pemasaran, namun tetap ada perbedaannya. Desain ini jenis berfokus pada kebutuhan atau keinginan audiens. Sedangkan desain grafis periklanan adalah desain yang menemukan ajakan untuk audiens. Jadi intinya kalau untuk desain pemasaran berfokus keinginan audiennya, apa yang diinginkannya. Tapi kalau untuk periklanan, untuk mempromosikan, mengajak audien untuk mengikuti dari desain tersebut. Tuh. Kemudian selanjutnya, desain user interface. Jenis desain grafis ini yaitu adalah antarmuka pengguna atau user interface dengan fokus pada desain sebuah aplikasi. Desain user interface tersebut membutuhkan proses pembuatan antarmuka yang bertujuan agar memudahkan dan memberikan kesan ramah pengguna. Biasanya komponen yang digunakan adalah button dan menu. Yang selanjutnya adalah desain grafis web. Desain grafis web, selain user ini, jenis desain grafis yang biasanya digunakan desain grafis web
Tipe grafis ini berfokus pada halaman web saja. Biasanya banyak menggunakan website untuk penjualan. Akan tetapi seorang web designer harus mampu mendesain semua fitur yang dibutuhkan audien dan juga harus memikirkan estetika hingga kenyamanan pengunjung situs. Yang selanjutnya adalah desain publikasi. Desain publikasi, siapa yang tahu kalian bahwa siapa yang akan menciptakan desain buku, majalah, koran adalah seorang desainer publikasi. Itulah salah satu contoh desain publikasi. Contoh desain publikasi ini seperti yang tadi disebutkan, koran, majalah, atau buku, ada lagi katalog, laporan. Mereka sering disebut bisnis media cetak. Jenis desain grafis ini sekarang sudah mulai bergeser ke arah digital. Ada banyak grafis publikasi online berupa laporan digital atau e-book atau yang lain-lainnya. Kemudian yang terakhir adalah desain grafis kemasan. Desain kemasan ini yaitu sebagian besar kemasan produk biasanya memerlukan desain kemasan untuk melindungi, menyimpan, menjual sebuah produk. Akan tetapi fungsinya tidak hanya itu saja. Mendesain sebuah kemasan berguna untuk menambah nilai jual produk dan sebagai sarana untuk mempromosikan sebuah produk. Berkat kemasan yang apik juga dapat menjadikan peluang baik untuk hasil jual yang baik. Mungkin itu materi dari pengenalan desain grafik. Terima kasih. Seterusnya nanti kita akan sambung lagi dengan materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.